Senin pagi orang tua korban balita yang menjadi korban pembunuhan di Taman Sari, Jakarta mendatangi Polres Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan perkembangan penyidikan atas kasus yang menimpa anak mereka. Didampingi tim kuasa hukumnya, kedua orang tua korban datang ke Polres Jakarta Pusat. 4 hari pasca kematian sang anak, masih belum ada informasi terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus ini. Hasil visum korban juga belum diberitahukan kepada pihak keluarga. Ayah korban pun meminta pihak kepolisian agar bergerak cepat untuk menindak pelaku. Ya, saya sih berharap tuh pelaku tuh dihukum tuh. Dihukumnya seberat-beratnya. Itu harapan saya. Jadi tujuan kita ke sini ini adalah tujuan utamanya menanyakan kepada penyidik. Artinya kenapa kok SP2HP tidak diberitahu? Dan tak ada satupun ya polisi ya. Tak ada satupun polisi yang datang kepada korban. Nah ini juga artinya gini loh. Maksud saya ya beginilah, kita ini semua manusia. Anda mungkin nanti kawin punya anak juga. Bagaimana kalau terjadi pada diri Anda terus diabaikan dalam 4 hari ya kurang lebih ya. 4 hari tidak ada pihak yang berwajib mendatangi orang tuanya, memberitahukan baik cara yang baik cara yang sifatnya mempengaruhi psikis supaya baik, atau calling down dan segala macam, kembalikan kepada takdir. Saudara, tim dokter kejiwaan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mulai melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap remaja pelaku pembunuhan. Rangkaian pemeriksaan kejiwaan akan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Proses pemeriksaan diantaranya dengan observasi dan juga wawancara psikiatri. Kita baru pemeriksaan tahap awal, jadi baru pemeriksaannya masih awal. Apa Bu yang awal diperiksa sejak kemarin? Mulai kita pendekatan sebagai antara dokter dan terperiksa atau dalam hal ini ya pasien. Pemakaman balita di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu siang berlangsung penuh haru. Orang tua korban bersama keluarga besar ikut menyaksikan pemakaman bocah malang itu. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri, seorang siswi kelas 3 SMP. Tak hanya keluarga, para tetangga juga dibuat kaget dengan kejadian ini. Mereka tak menyangka pelaku yang berusia 15 tahun itu tega menghabisi nyawa korban yang masih berusia 5 tahun. Meski mengaku sudah mengikhlaskan kepergian anak mereka, keluarga berharap polisi bisa mencantumkan hukuman setimpal kepada pelaku. Selain awalnya aja memang yang berwajib. Saya sih udah ikhlas. Cuman kenapa harus kena keponakan saya? Dia kan punya adik tiri dia punya adik kandung. Tapi bukan mereka orang yang harus kena. Kenapa harus keponakan saya? Dia sih cuma minta itu sih ya tergantung dari nasib ya. Biar yang di atas aja. Biar hukum aja yang tentuin yang kepolisian. Itu aja sih. Kasus pembunuhan balita oleh remaja tetangganya sendiri terungkap pada Sabtu 7 Maret lalu. Pelaku adalah remaja berusia 15 tahun dan mengenal dekat korban. Dalam pengakuannya, pelaku memiliki hasrat untuk membunuh karena terinspirasi film horor. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Adisti Larasati di Polres Jakarta Pusat. Selamat sore Adisti. Adisti, bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Oke, Yasir dan juga saudara, hingga saat ini pihak penyidik kepolisian khususnya penyidik dari Polres Jakarta Pusat terus mendalami sebenarnya apa yang menjadi motif dari pelaku NF remaja yang masih berusia 15 tahun ini tega melakukan pembunuhan terhadap tetangganya sendiri yang masih balita berusia 5 tahun dengan inisial APA yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan pendalaman berupa salah satunya adalah melakukan tes kejiwaan, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan pelaku ini tidak menyesali perbuatannya. Untuk itu kemudian akhirnya pelaku ini dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu kemarin saudara dan juga Yasir, pihak kepolisian sudah memeriksa ada beberapa orang saksi. Salah satunya adalah orang tua pelaku NF, baik itu ibu dan juga ayah dari
dari NF. Dari pemeriksaan yang digali oleh saksi-saksi ini, yakni salah satunya adalah orang tua pelaku ini, ingin digali adalah salah satunya adalah apa yang menjadi penyebab kemudian remaja berusia 15 tahun NF ini tega melakukan pembunuhan terhadap balita berusia 5 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri yang dilakukan di dalam rumah pelaku. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terkait dengan penyelidikan kasus ini sendiri dengan memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pagi tadi, saudara, sekitar pukul 10, orang tua korban dari APA ini mendatangi Polres Jakarta Pusat untuk mempertanyakan sebenarnya sejauh ini perkembangan dari penyelidikan kasus yang menewaskan anaknya yang berusia 5 tahun ini seperti apa. Karena menurut dari kuasa hukum orang tua korban, pihak keluarga korban hingga saat ini belum mengetahui perkembangan penyelidikan, termasuk salah satunya adalah orang tua korban ini belum menerima hasil visum. Kita ketahui bersama bahwa korban APA ini memang sebelumnya sudah dilakukan visum dan hasil visum ini belum dibuka kepada publik ataupun diberikan kepada orang tua korban. Dari pengakuan orang tua korban, memang korban yang masih berusia 5 tahun ini, APA ini memang diketahui sering sekali bermain di rumah pelaku NF. Namun tidak ada kecurigaan berupa perilaku yang ganjil atau mencurigakan dari pelaku NF ini sepanjang atau selama tinggal di kawasan Sawah Besar ini. Menurut dari orang tua korban APA, sosok NF ini merupakan orang yang cenderung pendiam dan tidak bersosialisasi atau jarang bersosialisasi dengan orang-orang sebayanya di sekitar rumah tempat tinggal pelaku NF. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian terus atau sangat berhati-hati untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini karena pelaku NF ini masih di bawah umur dan masih remaja berusia 15 tahun. Untuk itu memang perlu adanya kehati-hatian dan juga pendampingan karena pelaku ini masih berusia 15 tahun. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adisti.